apapun yang akan kita lakukan, baik atau buruk, secara realita di lapangan juga. Kalau tidak ada uang, itu tetap nggak bagus, nggak maksimal. Kemudian bagaimana pengen jalan? Ini kan? Jalan yang anak baik. Bukan tetap nape. Maka yang doa tetap benar doa baju. Allahumma tawil umurana, panjangkanlah umur kami. Wasahih aja sadana, sehatkanlah tubuh kami. Ini karena doa. Panjangkan umur, sehatkan tubuh. Wanawir qulubana, berikanlah cahaya kepada hati kami untuk bisa menerima kebenaran. Wanawir qulubana, wathabit imanana, kokohkanlah iman kami walau dalam kondisi bagaimanapun. Wathabit imanana, wa wasi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami, luaskanlah. Jangan hanya cukup untuk kami, tapi bagaimana caranya kami bisa berinfak untuk orang lain. Wasi' arzaqana, wa ilal khairi karibna, kepada setiap kebaikan dekatkanlah kami. Wa ani syarri abidna, dan kepada kejahatan jauhkanlah kami. Jangan tergiur, jangan mudah tergiur. Nah, provokasi bakat atta yang ana bermanfaat kada deh. Wa ani syarri abidna wa qadhi hawaijana, tunaikanlah, berikanlah segala kebutuhan kami yang ada dalam dunia ini, di dunia wal akhirah. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, ini pejabat haji, pas waktu salat, rumah lupa bawa mukena, lupa bawa sarung. Ada sarung dulu, bentar, ada. Yuk sarungnya. Itu mereka. Padahal nggak nampak najis, nggak ada apa-apa yang nampak. Kita tidak mau pakai. Itu namanya wiswas. Wiswas itu temannya setan. Behul. Kalau kita lihat di kain ini nggak ada 3 ciri-ciri najis ainiyah tadi, berarti kain ini bisa kita pakai untuk salat. Nah, ngomong kan? Kadang dipakai oleh anak-anaknya, kadang ada percikan air najis dari yang punya kain, kadang yang kadang-kadang pirokiyamah nabi kadang. Karena ada satu jawaban untuk menandingi kadang ini, kadang tidak seperti yang kita kadang-kadang. Kan selesai masalah. Begitu juga kita minta kain musala misalnya. Mana sejadah? Lagi. Sejadahnya. Abede. Maka ada beda ulut itu kotor. Kotor itu belum tentu najis. Dan bersih itu belum tentu suci. Nah, lu buat contoh baru kan? Kita makan babi misalnya, atau kita makan anjing misalnya, bukan kita, orang lain di luar kita misalnya. Makan babi, makan anjing, kemudian sikat gigi, pakai Pepsodent, pakai obat J, ukuran kayak kenyung, ting, gitu kan? Itu bersih, tapi tidak suci. Orang kita makan siri, baju ranu, baju rutigo, ruti, ulibis, lu, jauh ulibis. No apa ya tinggal. Lantai ini no kaji lantai, kajigo. Giginya nggak sikat, tapi itu mulutnya suci. Tapi nampaknya nggak bersih. Suci ya walau hanya bersih. Yang tadi itu nampaknya bersih, padahal dia itu najis. Nah, mau? Jadi dalam Islam ini mengajarkan 2 hal, bersih dan suci. Kalau memang bersih itu mungkin kita nyohain kita jaga, maka usahakan harus suci walau tidak bersih.
Orang kafir itu yang di luar kita lebih mengutamakan bersihnya, bukan sucinya. Yang menyataja Pak Bandara, Pak Negara Aku, di negara ini oleh nyanyi. WC jadi ngelidak MCK bandaranya. Bisa kita lihat, begitulah bersihnya. Menggila-gila gitu. Tapi itu mereka dipel mentang dipakai katanya dipel, dibuangi. Karena mengutamakan kebersihan bukan kesucian. Kalau untuk suci itu payah kita sucikan. Karena yang ke MCK itu agak musuh, bukan orang yang mengerti cara mensucikan. Nah, maka Islam mengajarkan dua, suci dan bersih. Bersih mentang anak suci kurang sempurna. Anak God. Suci tidak bersih kurang sempurna. Suci dan bersih itu yang sempurna. Nampak? Lalu penampilan orang ganteng gede. Ganteng, raya panjang, kurang lagak, putih, ganteng gede. Tapi tidak pernah istinja. Pada doi atau pernah hirau. Itu nampaknya kan bersih. Lihatlah, anak damang virus, kuman-kuman itu nggak ada. Kenapa nggak ada kumannya? Karena dia itu nampaknya bersih. Gini. Padahal itu kuman setan sama dia, najis. Berinang menajis, lalu penampilan luar biasa. Diam-diam 3 gantung baje, diam-diam 3 gantung baje. Ini anak lihat, itu najis, walaupun kelihatan bersih. Ustaz, bolehkah kita salat sunat tahiyat masjid di teras masjid? Contohnya di tempat pengajian. Kalau teras itu teras masjid itu bukan masjid. Sementara kecuali teras itu diniatkan untuk masjid. Yang niatkannya siapa? Yang mewakafkan tanah tersebut. Misalnya saya mewakafkan tanah yang di teras masjid ini untuk masjid saya wakafkan. Itu walaupun dibuat dalam bentuk teras, namun hukumnya tetap masjid. Tapi kalau yang mewakafkannya memang meniatkan untuk teras, walaupun dibuat dalam bentuk masjid, itu tetap teras. Jadi tidak sunat untuk salat sunat tahiyatul masjid. Jika ada orang sudah meninggal, fotonya masih boleh dipajang, boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus atau pekerjaan beliau yang tidak bagus yang pernah dilakukan ketika masih hidup, tidak boleh. Jadi kamu pikir ada naga. Tapi kalau yang bagus-bagus itu boleh. Waktu mustajabah kapan? Ketika turun hujan. Nanti doa melalui doa. Nah, aku doa aja. Doa beberapa ujian, doa berang ujian. Nanti kitanya ingat dan doa ke berang ujian. Padahal itu waktu mustajabah pas bersamaan waktu turun hujan kita berdoa. Ya Allah, bulan-bulan, ya Allah, bulan-bulan, ya Allah, bulan-bulan. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Kita meminta agar Allah memberikan rahmat yang lain selain daripada hujan. Karena antara azan dan iqamah itu waktu mustajabah juga. Kan doa belum antara azan dan iqamah. Nah, naik mendapat pula jadi naik mendapat dengan buka itu macam kejadian. Dan dengan PWDI dia bang doa. Kemudian ketika khatib duduk di antara dua rukun khutbah, itu waktu mustajabah. Sebentar cuma.
Maka di sebahagian tempat di Aceh Utara dan Aceh Bidi, ketika khatib duduk di antara dua rukun al-khutbah, salah seorang yang di depan membacakan doa untuk diaminkan bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena doa berjamaah, doa yang 40 orang lebih cepat diterima oleh Allah. Karena salah satu di antara 40 ada yang pangkatnya aulia. Mampak tempat kedanya yang anak doa, tak doa gerodu. Kita yang perlu yang kode yang tak doa. Ya Allah, kondisi ekonomi selamanya cukup mekarat. Anak niat kata mati pula, rumah kain nak berangkat. Jika kau yang daftar pulang, anak niat cuma beda-beda jurusan lah kan. Tapi ya juga Allah perbaikan ekonomi kelun, perbaikan akhlak rumah lun, perbaikan akhlak lun, perbaikan akhlak anak. Ini yang mendoa lawannya, ini yang ada yang penting. Karena apapun yang akan kita lakukan, baik atau buruk, secara realita di lapangan lembah. Kalau tidak ada uang, itu tetap tak bagus, tak maksimal. Kemudian bagaimana yang jalan? Ini apa? Jalan yang apa? Kemudian tetap nape. Maka yang doa tetap benar doa baju. Allahumma tawil umurana, panjangkanlah umur kami. Wasahi aja sadana, sehatkanlah tubuh kami. Ini karena doa, panjangkan umur, sehatkan tubuh. Allahumma tawil umurana wasahi aja sadana wa nawwir qulubana, berikanlah cahaya kepada hati kami untuk bisa menerima kebenaran. Nawwir qulubana wa tsabbit imanana, kokohkanlah iman kami walau dalam kondisi bagaimanapun. Wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami, luaskanlah. Jangan hanya cukup untuk kami, tapi bagaimana caranya kami bisa berinfak untuk orang lain. Wasi' arzaqana wa ilal khairi karibna, kepada setiap kebaikan dekatkanlah kami. Wa ani syarri abidina, dan kepada kejahatan jauhkanlah kami. Jangan tergiur, jangan mudah tergiur. Nah, provokasi pakat harta yang anak bermanfaat kada deh. Wa ani syarri abidina wa qudhi hawaijana, tunaikanlah, berikanlah segala kebutuhan kami yang ada dalam dunia ini, di dunia wal akhirat, dalam dunia dan akhir. Yang ka merangkum mandumen doa yang dibaca nampu